Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha 'alaina fa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la taskil hars musallamatul la syata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Dari cerita ayat ini, pada suatu pagi di kumpulan Bani Israel ada orang tua yang meninggal, dan seketika itu Bani Israel mendatangi jasad itu untuk bertanya-tanya siapa yang membunuh jasad ini. Lalu mereka terus bertengkar dan bertanya-tanya sesama lain. Lalu datanglah keponakan jasad itu dan berteriak kepada mereka, "Wahai Bani Israel, datanglah kepada nabi kalian, yaitu Nabi Musa." Di saat itulah mereka datang kepada Nabi Musa dan meminta petunjuk kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun bertanya kepada mereka, para Bani Israel. Lalu tidak ada yang menjawab satupun, dan mereka kebingungan. Di antara salah satu mereka, Bani Israel, pun berteriak kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, cobalah meminta petunjuk kepada Allah SWT." Lalu Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya dan berhajat kepada Allah SWT. Lalu turunlah ayat itu tentang menyembelih sapi betina. Dan Nabi Musa pergi bertemu kepada kaumnya dan memberi petunjuk kepada Bani Israel. "Wahai Bani Israel, potonglah atau menyembelihlah sapi betina itu." Lalu seperti biasa, Bani Israel sering bertanya-tanya dan sering membentak. Seketika itu Bani Israel membentak kepada Nabi Musa atau bertanya, "Wahai Nabi Musa, berikanlah ciri-ciri kepada kami tentang sapi betina itu." Lalu Nabi Musa berkata, "Yang umurnya tidak tua dan tidak muda, di antaranya itu adalah pertengahan." Lalu mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, bagaimana ciri-ciri sapi betina itu lagi?" Lalu Nabi Musa berkata kepada mereka, sapi betina yang warnanya kuning tua dan ketika kita melihatnya merasa senang." Dan Bani Israel memberitahu kepada Nabi Musa lagi dan bertanya, "Wahai Nabi Musa, bagaimana lagi ciri-cirinya? Apakah itu saja?" Dan Nabi Musa memberitahu lagi pada mereka yang belum pernah mengairi tanah dan tidak pernah menginjak tanaman dan tidak belang warnanya. Lalu mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, Wahai Nabi Musa, di manakah sapi itu? Apakah ada atau tidak?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Ada di antara kalian." Lalu mereka mencari sapi itu, dan dikuatkan lagi oleh Ibnu Katsir yang bersambung sanadnya kepada Abu Hurairah. Sapi itu ditemukan di pemuda yang taat kepada ibunya atau pemuda yang taat kepada ayahnya.
dan ada yang berpendapat orang tua yang memiliki anak yatim. Dan setelah itu mereka menemukan sapi itu dan membayarnya diperkirakan seberat sapi itu dibayar dengan emas. Lalu setelah ditemukan, mereka pun menyembelih sapi itu dengan keraguan yang besar karena mereka baru tahu ada sapi yang seperti ini. Setelah itu Allah menunjukkan mukjizatnya, yaitu menghidupkan jasad itu dan menyuruh Nabi Musa untuk bertanya kepada jasad itu. Lalu jasad itu pun hidup dan Nabi Musa bertanya, "Wahai orang tua, siapa yang membunuhmu?" Lalu orang tua itu menjawab kepada Nabi Musa, "Yang membunuhku adalah keponakanku." Dan jasad itu setelah meninggal lagi. Dan setelah itu sapi itu disembelih dan tulang dan dagingnya dipukul kepada keponakan itu. Dan hikmah dari cerita ini, janganlah kalian membunuh seseorang karena membunuh itu adalah perbuatan dosa yang besar. Dan janganlah banyak bertanya ketika sudah diberi nasihat atau diberi tahu sesuatu atau bertanya yang tidak jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.